Assalamualaikum teman-teman. Saya selaku perwakilan dari kelompok 10B akan membahas topik mengenai pendidikan anti korupsi yang merupakan bagian dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Mika Amalia SPD MPD. Sebelum ke materi pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Laura Salsabila sebagai moderator, dan teman-teman saya yaitu Irfan Sopandi, Muhammad Akmal Syukri, Nazala Nurul Latifah, dan Rizky Nurrohman. Kami berharap presentasi ini memberikan wawasan baru dan menarik bagi kalian semua. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Mungkin teman-teman semua tidak asing lagi dengan kata atau kalimat korupsi ini. Definisi korupsi berasal dari kata korupti, yang artinya pembusukan. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Seringkali melibatkan tindakan yang tidak etis atau ilegal. Dampak dari korupsi tersebut mengurangi kepercayaan masyarakat, memperburuk kemiskinan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oke, next selanjutnya ada gratifikasi menurut KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Contohnya, karena mendapatkan pelayanan yang baik saat mengurus nomor pokok wajib pajak. Maka seseorang memberikan sekotak buah kepada aparat petugas pajak. Dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12B Ayat 1, yang dimaksud dengan gratifikasi. Dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, dan fasilitas lain-lain. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Dari kedua arti tersebut, dapat dipahami bahwa gratifikasi adalah pemberian cuma-cuma tanpa diminta kepada penyelenggara negara dalam bentuk apapun. Jadi dalam praktek, gratifikasi adalah dilarang, dan apabila ditemukan, maka dianggap sebagai pelanggaran, dan akan dikenakan sanksi bagi yang menerimanya dan tidak melaporkan. Berikutnya ada perbuatan curang, yaitu perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil, di mana akibat dari perbuatan tersebut kepentingan orang lain dirugikan. Baik teman-teman semua, selanjutnya ada suap menyuap. Dalam terminologi hukum, suap didefinisikan sebagai pemberian atau janji kepada seseorang penyelenggara negara atau pegawai negara yang berhubungan dengan jabatannya. Suap menyuap merupakan tindakan pidana korupsi yang dapat terjadi antara pegawai atau dengan pihak luar. Oke, dilanjut dengan kolusi. Ada beberapa pengertian kolusi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Menyebut kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antar penyelenggara negara dengan pihak swasta. Kerjasama tersebut tentu menyebabkan kerugian negara dan masyarakat. Yang terakhir ada nepotisme. Nepotisme adalah tindakan yang mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabat sendiri, terutama dalam hal jabatan, pangkat, atau posisi tertentu. Teori G1 teori yang dikemukakan oleh J. Bologne dalam bukunya The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime yang disedur oleh BPKB 12 dalam bukunya Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional tahun 1999 menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi
1. Greed, berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. Untuk mengendalikan keserakahan ini perlu antara lain mendorong pelaksanaan ibadah dengan benar. 2. Opportunities, berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Untuk meminimalkan kesempatan orang melakukan kecurangan perlu antara lain keteladanan dari pimpinan organisasi. 3. Needs, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu pendapatan atau gaji yang seimbang dengan kinerja yang ditunjukkan dalam organisasi. Pengungkapan exposures, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila diketahui telah melakukan kecurangan. Untuk memastikan seseorang melakukan kecurangan akan menghadapi tindakan yang tegas, maka perlu perintah hukum yang jelas dan tegas. Semua tindakan pasti ada konsekuensinya. Apalagi korupsi ini sanksinya sudah diatur dalam hukum di Indonesia loh. Nah, yang pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor atau tindak pidana korupsi. Yang kedua diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Yang ketiga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki subjek tindak pidana korupsi, pencegahan korupsi, dasar pembentukan kementerian atau lembaga atau badan atau organisasi. Yang keempat diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan kesadaran hukum. Pendidikan dan kesadaran hukum adalah hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu, setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat, usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif, dan efisien ialah dengan pendidikan. Hal ini dilakukan juga untuk membangun kesadaran kolektif, mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi, dan menciptakan budaya anti korupsi yang kuat di semua lapisan masyarakat. Oke, next di sini saya akan menjelaskan tentang aksi pendidikan anti korupsi. Di sini terdapat 3 contoh aksi pendidikan anti korupsi, yaitu ke-1, menyelenggarakan sosialisasi tentang hukum anti korupsi dan etika publik di sekolah. 2, program kampanye yang mengedukasi masyarakat melalui media. Ketiga, yaitu pusat studi anti korupsi. Adapun tujuan program PAK agar mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini sehingga berkembang integritas diri dan lembaga. Dengan begitu, diharapkan akan tumbuh budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan perguruan tinggi dapat berperan serta aktif dalam gerakan anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah bisa menghasilkan generasi penerus sarjana lulusan perguruan tinggi yang tidak catat nilai, profesional dan berintegritas serta memiliki komitmen kuat pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pentingnya peran perguruan tinggi. Dengan memberikan pengetahuan yang cukup tentang korupsi dan menanamkan nilai-nilai kejujuran, diharapkan mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang mampu membawa dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat menjadi pusat pengembangan program-program pendidikan anti korupsi yang inovatif, seperti pengembangan modul, pembelajaran berbasis masalah, atau kerjasama dengan lembaga anti korupsi. Dan ada beberapa aksi perguruan tinggi terhadap pendidikan anti korupsi. Yang pertama, penelitian dan publikasi. Kedua, kegiatan pengabdian masyarakat. Ketiga, forum diskusi dan seminar. Keempat, pusat studi anti korupsi.
Dan 5. Pengembangan kurikulum. Pada dasarnya, pendidikan anti korupsi sebaiknya dapat digalakkan sejak dini. Pemberian pendidikan anti korupsi di Indonesia sejak dini akan memberikan tindakan preventif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, dengan adanya pendidikan anti korupsi, para pelajar Indonesia tentu dapat menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pelajar akan mampu menularkan semangat anti korupsi kepada masyarakat di sekitarnya, sehingga proses pemberantasan serta pencegahan kembali terjadinya korupsi dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita semua bisa terus bergerak menuju masa depan yang lebih bersih dan transparan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami sediakan jawaban, bukan harapan. Karena kami di sini untuk presentasi, bukan mengisi hati yang sunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.